hari Minggu buat kita semua. Hari ini saya ingin membahas tentang akibat tidak percaya mujizat. Mari sama-sama katakan, 2, 3. Akibat tidak percaya mujizat. Ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak percaya mujizat bukan hanya orang yang tidak mengenal kepada Tuhan, tetapi orang yang mengenal Tuhan pun dia tidak percaya mujizat. Kita buka Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Saya akan bacakan, saudara membuka Alkitab. Saya akan baca karena ini agak panjang dan saya menjelaskan ayat demi ayat ini. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Nah, saudara, Elisabet dalam bahasa Ibrani, Elisabet berarti Tuhanku adalah sumpah. Itu namanya Elisabet. Kalau Elisabet itu berarti Tuhanku adalah sumpah, berarti dia memegang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nama ini juga digunakan oleh Ratu Inggris, yaitu Ratu Elizabeth I dan Ratu Elizabeth II. Kenapa mereka pakai nama ini? Karena mereka tahu bahwa Tuhanku adalah sumpah. Dia percaya sungguh kepada Tuhan. Kita harus banyak berdoa buat bangsa kita. Kalau orang itu takut akan Tuhan sesuai dengan nama dia, maka dia akan percaya, Tuhan, aku bersumpah saya tidak akan membuat nama Tuhan dipermalukan. Saya tidak akan membuat nama Tuhan tercemar karena saya. Makanya Elisabet adalah Tuhanku, adalah sumpahku. Ayat selanjutnya berkata, keduanya adalah apa? Benar. Alkitab yang tulis ini. Jadi suami istri ini benar, bukan yang tidak benar. Tapi Alkitab yang tulis, mereka berdua, Sakaria dan Elisabet, adalah orang benar. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan apa? Hidup menurut segala perintah. Jadi tidak main-main suami istri. Benar di hadapan Tuhan dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat selanjutnya berkata, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Nah, ini perhatikan. Hidup benar, tetapi ayat selanjutnya berkata, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Mulai masuk pada fase ternyata mereka ada pergumulan. Tidak mempunyai anak. Sebab Alkitab katakan Elisabet mandul. Jadi kalau mandul memang tidak mungkin akan punya anak. Mandul kedua dan keduanya telah lanjut umurnya. Apa yang terjadi kepada Sakaria dan Elisabet? Dua hal, yaitu pertama mandul, kedua lanjut umurnya. Maka kalau ada orang, ya, ada orang bisa mempunyai keturunan
di atas usia 30, wah itu orang bilang hebat itu. Luar biasa itu. Saya punya teman sudah usia 35 masih dapat anak lagi. Tetapi kalau saya mau bilang begini ya saudara, dari usia sebetulnya bukan kita tak boleh punya anak atau kita harus punya anak. Harus diperhatikan begini. Kalau sudah kita dapat anak, contohnya 35 ke atas sudah dapat anak, maka tidak seimbang kamu akan mengurusi anak ini. Bisa nangkap maksud saya? Anakmu masih kecil, usiamu sudah makin bertambah. Saya pernah jumpa yang begitu. Anaknya baru 7-8 tahun, tapi ayahnya sudah mau 55, 60. Wah ini jauh. Kenapa saya bilang jauh? Karena kekuatan orang tua mencari nafkah itu makin berkurang. Maka ini harus diingat baik-baik. Kekuatan kita untuk menggendong anak itu mulai berkurang. Coba kalau kita kejar nanti, sini, usia kita sudah 55, itu capek. Benar. Saya kira itulah yang terjadi kepada Zakaria dan Elisabeth ini. Sudah lanjut dan tidak punya anak. Alkitab katakan pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Jadi di bait Allah itu, kalau sekarang dapat jadwal untuk melayani di bait Allah, dapat jadwal, ternyata itu jadwal jatuh kepada Zakaria dan rombongannya yang harus melayani di bait Allah. Alkitab katakan selanjutnya, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci. Jadi waktu ditentukan, dikasih tugas, maka mereka harus menjalankan pelayanan itu di bait Allah. Sama dengan saudara dipercayakan untuk melayani di anak-anak, Asyir melayani di WL, singer, main musik, multimedia, banyak. Kalau kita dapat tugas, maka kita harus menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Saudara mungkin melihat, kenapa ya bulan ini pendoa syafaat kami tiadakan? Karena bulan lalu ada yang dikasih, 2 kali tidak ada. Ini tugas loh. Sesuatu yang sangat kecil. Daripada Bapak Gembala lihat, mohon maju yang berdoa syafaat, tapi yang berdoa syafaat tidak ada. Ini tugas loh. Ini sangat memprihatinkan bagi kita, supaya kalau kita dikasih tanggung jawab, jangankan saudara, Alkitab katakan kalau engkau setia dari hal-hal yang kecil, maka aku akan memberikan hal-hal yang besar. Tuhan tidak pernah akan taruhkan dalam hidupmu hal yang besar. Karena kenapa?
hal yang kecil pun engkau tidak lakukan. Hal yang kecil pun engkau lalai. Saya nggak menjalankan tugas Pak Gembala, nggak apa-apa kok. Saya nggak jalankan tugas, nggak masalah. Memang tidak masalah. Tapi disinilah kita mulai belajar. Tugas apapun yang diberikan sama kita, percayalah, itu bukan karena kami kasih tugas, tapi Tuhan masih mempergunakan kamu untuk melayani akan Tuhan. Jangan nanti sudah masuk rumah sakit, jangan nanti sudah masuk rumah sakit baru bilang, Pak Gembala, kasih tugas saya, kasih tugas saya. Nafas tinggal satu-satu, sudah mau game, baru mau melayani Tuhan. Apa yang terjadi kepada Zakaria? Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ternyata acara pembakaran ukupan di bangsa Israel itu adalah sesuatu upacara yang sangat mahal, persembahan yang mahal. Kenapa dilakukan para imam? Karena sebagai pengakuan atas Allah. Jadi upacara itu dilakukan. Imam maupun jemaat yang ada itu harus mengaku bahwa Allah yang menolong mereka. Maka itu sebuah pengakuan. Kalau kita mengaku, Tuhan, Engkau Allah yang besar, maka buktikan bahwa Tuhan itu Allah yang besar. Istilah untuk persembahan ini dalam Alkitab adalah Ketoret namanya. Dalam Alkitab, mezbah pembakaran ukupan ditempatkan di ruang kudus, di samping kaki dian dan meja roti sajian. Mezbah ini terbuat dari kayu akasia dan emas dan memiliki untuk bentuk persegi, 1 hasta dengan tinggi 2 hasta. Di setiap sudutnya ada tanduk dan di bagian atasnya terdapat mahkota emas. Ini satu gambaran tipologinya. Kita yang percaya pada Tuhan adalah asap kemenyan yang dibakar di mezbah pembakaran ukupan. Itu melambangkan doa. Sama di dalam kita beribadah, ada doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Ada ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena itu menjadi mezbah pembakaran. Apa yang perlu kita ambil? Adakah di rumah tanggamu ada doa di hadapan Tuhan? Adakah di tengah-tengah rumah tanggamu ada doa bersama-sama? Kita dengung-dengungkan. Pak Gembala dengungkan doa bersama itu luar biasa. Tanpa doa bersama, tanpa ada kesehatian, maka di dalam rumah tangga ada banyak hal bisa terjadi dalam hidup kita. Doa membawa kita menjadi dupa yang harum. Naik dupa itu kecium oleh Tuhan, dan Tuhan berkata, ini dia keluarga yang saya sedang cari. Dia sedang berdoa kepada Tuhan. Ini dia. Anak-anak kita mencari pada Tuhan. Biasakan untuk orang tua itu memberikan nasihat yang baik. Setiap hari William maupun Stephen, kita suka katakan, sebelum kuliah berdoa, sebelum bekerja berdoa, supaya Tuhan tunjukkan jalan.
Kamu belajar, Tuhan kasih hikmat. Kamu bekerja, Tuhan kasih kreativitas. Tuhan kasih kekuatan. Doa yang dipanjatkan dapat diartikan sebagai gambaran perantaraan Kristus dengan Bapa, dengan kita juga. Di mana doa-doa yang dipanjatkan di atas mezbah dianggap sebagai bau harum bagi Allah. Ayat selanjutnya berkata, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat. Wah, ini luar biasa ini. Seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Jadi Zakaria ini sedang menjalankan tugas keimaman. Maka tiba-tiba berdiri seorang malaikat. Tapi ayat ini berkata terus, melihat hal itu, ia apa? Terkejut. Loh, kenapa dia terkejut? Harusnya dia yang melayani di bait Allah. Gak usah dia terkejut. Dia harus tahu bahwa itu malaikat. Tapi kenapa dia terkejut? Dan Alkitab berkata, dan menjadi apa? Apa? Takut. Sudah terkejut, dia takut juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kan terbalik kan? Seharusnya kalau dia lihat malaikat, dia nggak usah takut, tapi dia bersyukur. Sama seperti Stefanus, waktu Stefanus dirajam batu, Stefanus lihat malaikat Tuhan itu naik turun di sorga, maka Stefanus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus sudah siap karena dia lihat ada malaikat Tuhan yang menyambut dia. Dia tidak takut. Saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Immanuel yang menyertai saya dan saudara. Maka kalau dia Tuhan Immanuel, saya sangat diberkati oleh Ibu Gembala membawakan tentang Immanuel. Maka dimanapun kita, dia Allah Immanuel. Dia ada bersama dengan kita. Di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada. Jadi hati-hati kalau kita percaya dia Allah Immanuel. Hati-hati kakimu jangan sampai di tempat-tempat yang tidak memuliakan nama Tuhan. Karena ada Allah Immanuel yang menyertai. Ada Allah Immanuel yang senantiasa bersama dengan kita. Satu pesan saya sama Stephen, saya suka bilang, Steve, jarak kita jauh sekali. Mata kami sebagai orang tua tidak bisa lihat apa yang kamu lakukan di Jogja. Tapi mata Tuhan itu tidak pernah terbatas. Engkau mau berhasil, hati-hati bertindak. Kamu mau dibilang sukses nanti, hati-hati. Itu saja pesan kami. Tuhan, kami serahkan dia di sana. Sama. Ibu-ibu berdoa saja. Suamimu keluar, Tuhan aku serahkan dia sama Tuhan. Kalaupun dia nanti ada di tempat yang salah, yakin dengan saya, hati kecilnya pasti bergetar. Kalau dia sudah tidak pernah bergetar, berarti dia sudah mati rasa. Kita kalau dekat sampah, masih 10-20 meter kita bau ya. Tapi kenapa petugas sampah makan pun dia di situ kue, makan aja dia. Kenapa? Udah mati rasa. Benar, sudah mati rasa. Karena dia sudah hari-hari di situ. Sama, kita hidup dalam dosa hari-hari itu, maka kita mulai mati rasa. Apa sih? Saya sudah tidak ada lagi hati yang, oh iya ya, saya salah jalan ini. Saya salah. Saya harus bertobat. Zakaria, dia terkejut, dia menjadi takut.
Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Berarti Sakaria dengan Elisabet selama ini mendoakan tentang keturunan. Makanya malaikat ini datang. Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Pergumulan mereka dijawab ketika Sakaria sedang mandul dan sudah lanjut usia. Artinya apa? Tuhan menjawab sebuah doa. Bisa cepat, bisa juga lama. Pergumulan yang kita hadapi, ingat baik, mungkin Tuhan sedang menguji kita. Kok lama ya Tuhan? Lama banget ya Tuhan. Lama sekali Tuhan. Tapi Tuhan bilang, waktuku yang paling baik. Waktuku yang terbaik. Bukan waktu kita. Waktu kita. Saya mau, Tuhan, saya mau kalau bisa sekarang. Tapi Tuhan bilang, enggak. Tunggu. Waktuku bukan waktumu. Jalanku bukanlah jalanmu. Kita mau kan kalau bisa sekarang Tuhan. Tuhan bilang, enggak. Tunggu. Tapi pada waktu Tuhan kasih sama kita sesuatu, kita bilang, nggak mungkin. Kan gitu yang terjadi kepada Sakaria kan? Malaikat datang, Sakaria, doamu telah dikabulkan oleh Tuhan. Dia jadi, masa dia meragukan? Dia meragukan. Padahal Alkitab berkata, apa yang mustahil bagi kamu, tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi kamu, tidak mustahil bagi Tuhan. Sudah banyak cara kita lihat sampai hari ini. Orang bilang kesulitan demi kesulitan terjadi. Tapi padahal saya mau katakan, kesulitan yang besar kita baru lewati 2019 menghadapi COVID itu sampai 2022 itu lebih sulit. Semua orang tidak bisa bekerja, dikunci sana sini. Tapi Tuhan masih pelihara saya dan saudara. Itu luar biasa. Tuhan buktikan. Tapi pada waktu datang, Sakaria jadi takut. Malaikat bilang, Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa. Tuhan sudah bilang dia tidak akan minum anggur. Dia tidak akan mengalami hal-hal yang akan membawa dia pada kebinasaan. Tapi dia akan menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Dapat anak, tapi Tuhan bilang, ini anak ini akan disertai Tuhan. Saudara, jangan cuma berhenti sampai punya anak, tapi minta sama Tuhan supaya anak ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini kita harus banyak doa, banyak berdoa. Tadi Ibu Yulis katakan sama saya, Pak, sekarang di rumah sakit itu banyak anak remaja yang sedang terbaring di rumah sakit RSUD yang ada di Kota Bogor. Semua bangsal terisi dengan anak-anak remaja. Semua didiagnosa itu lambung. Lambung itu dari apa? Ternyata dari makanan yang dimakan di sekolah, jajanan.
itu bahaya sekali. Itu sedang menyebar ini. Sakit ini sedang menyebar. Sehingga banyak anak remaja itu sedang kena. Maka berdoa sama Tuhan, saudara. Kita yang punya anak. Berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, jadikan anakku ini, Tuhan, permata di hadapan Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan turun bagi anak-anak ini. Mereka mau pergi sekolah, mereka mau pergi kerja. Berdoa sama Tuhan. Tuhan yang tolong. Yohanes ini dikatakan bahwa dia akan menjadi seorang yang mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dia menjadi anak yang dipakai oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi menarik di sini? Justru malaikat sudah datang, tapi Zakaria tidak percaya. Maka akibat dari Zakaria tidak percaya, yaitu Zakaria menjadi bisu. Dia jadi bisu. Bisakah terjadi dalam hidup kita ketika Roh Kudus sudah berbicara sama kita? Jangan takut, jangan takut. Tapi kita berkata, enggak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Situasi ini tidak mungkin. Saya bisa dapat, tidak mungkin Tuhan. Sangat mustahil. Kondisi, keadaan saya, kelemahan tubuh saya, pekerjaan saya, tidak mungkin. Tapi Tuhan berkata, oh, sangat mungkin. Karena kuasaku melampaui akal pikiran. Cara kita berpikir dengan cara Allah itu berbeda. Maka izinkan ketika Roh Kudus kasih tahu kepada kita, maka kita harus berkata, ya Tuhan, seperti Maria. Waktu malaikat datang sama Maria, Maria, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Maria pertama bilang apa? Bagaimana mungkin aku bisa hamil? Karena aku belum bersuami, belum menikah dengan Yusuf. Tapi malaikat ini berkata, kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Dialah juru selamat. Terus Maria katakan apa? Jadilah padaku yang engkau kehendaki. Makanya ada doa Bapa kami itu, bukan kehendak kita yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan. Belajar kita untuk kehendak Tuhan yang terjadi, bukan maunya kita. Maunya kita cepat, maunya kita Tuhan begini-begini. Jangan, itu maunya kita. Tapi kalau maunya Tuhan, sekalipun saudara sulit, percayalah, kalau kita ikuti kehendak Tuhan, Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhanlah yang sanggup membukakan jalan bagi kita. Saudara, hidup ini, kalau Tuhan sudah kasihkan sesuatu sama kita lewat firman Tuhan, lewat Roh Kudus dalam diri kita, aminkan saja. Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah akan meninggalkan. 2024 sebentar lagi, sebulan lebih kita nanti akan tinggalkan. Siapa mau tahu 2025? Tapi kita percaya saja, Tuhan yang pegang hari esok buat saya. Tuhan yang tolong hari esok buat saya. Oleh sebab itu, tetap percaya pada firman Tuhan. Jangan kita bilang, Tuhan pasti tidak tolong saya, Pak. Saya sudah dalam keadaan berdosa begini. Tuhan tidak akan dengar doa saya. Oh, Tuhan dengar, asalkan kita datang dengan hati yang hancur. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Bukakan jalan, Tuhan.
Bukakan jalan Tuhan. Aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan. Bukakan jalan Tuhan. Pergumulan kamu. Tapi jangan sampai Tuhan jawab pergumulanmu. Engkau bilang, nggak mungkin. Tuhan tidak mungkin. Tapi Tuhan berkata, ini waktunya anakku. Aku kasih yang terbaik buat kamu. Amin firman Tuhan. Mari